Selamat pagi, adik-adik balita. Kita bertemu lagi di hari Minggu bersama Kak Dinda, Kak Eva, dan Kak Gideon, halo. nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah balita, kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau menyanyikan satu lagu dulu ya Mbak Eva supaya lebih semangat. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. beribadah walaupun dalam keterbatasan kami Bapak. Jikalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah balita ini dari awal pertengahan hingga akhir, berkati dan sertai supaya kami dapat beribadah dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema Tuhan yang berjudul Saya Ciptaan Tuhan yang Berharga. Sekarang Kak Dinda mau tanya nih kepada adik-adik semuanya, siapa yang setiap harinya bersyukur atas pemberian berkat Tuhan? Saya. Kak Eva ya, Kak Dinda juga ya. Begitupun
juga Kak Dinda setiap harinya bersyukur atas pemberian berkat Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana sih caranya Kak Eva bersyukur setiap harinya tentang berkat Tuhan yang melimpah untuk kita? Kita rajin makan makanan yang sehat, Betul. yang bergizi. Betul. Kita merawat diri kita ya. Benar. Makan 4 sehat 5 sempurna. Membantu orang tua. Betul sekali, membantu orang tua membereskan mainannya ya. Nah, adik-adik, kita setiap harinya harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Begitupun Tuhan juga sangat baik kepada kita, memberikan berkat pemberian Tuhan seperti burung-burung di udara. Bunga-bunga juga diberikan mekar setiap harinya ya Kak Eva ya. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit Yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan dalam diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung indah diberi keindahan dalam diriku, dikasihi Tuhan. Bunga yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupakan oleh penciptanya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bisa mempersiapkan Alkitab kita ya adik-adik. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu yaitu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Pelayan firman pada hari ini dipersilahkan. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik perhatikan, pembahasan minggu ini adalah tentang tulah ke-10, yaitu anak sulung yang mati. Terus kalau adik-adik ingat, mungkin di minggu lalu kita sudah belajar tentang tulah ke-8, yaitu tentang belalang yang banyak membanjiri bangsa Mesir. Di bacaan yang kali ini, kenapa sih Tuhan kok memberikan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir? Karena kita tahu bangsa Israel sudah lama sekali tinggal di Mesir. Tapi ketika bangsa Israel ingin pulang, Firaun selalu menahan mereka untuk pergi dari Mesir. Akhirnya Tuhan memberikan banyak sekali tulah, mulai dari tulah 1 sampai tulah yang
sekarang adalah tulah yang ke-10. Di bacaan kita, cerita itu dimulai ketika banyak orang itu menangis, banyak orang itu bersedih dan menjerit. Karena apa? Ternyata pada malam hari anak sulung mereka mati. Anak sulung siapa saja yang mati? Ada anak sulungnya Raja Firaun, ada anak sulung para tawanan, bahkan anak sulung dari ternak-ternak itu juga mati semua, adik-adik. Bayangkan betapa mereka kaget, betapa mereka sedih dan kehilangan. Apalagi orang tua pasti sedih kehilangan anak yang dikasihinya. Nah, sampai akhirnya tulah itu terjadi, Raja Firaun memanggil Musa dan Harun untuk menghadap dia. Akhirnya dipanggillah Musa dan Harun. Musa dan Harun menghadap. Akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya setelah tulah ke-10, mereka dibolehkan keluar. Dan sebelum mereka keluar, Raja Firaun juga memohon kepada Musa dan Harun untuk memberikan berkat bagi bangsa Mesir, supaya mereka tidak terkena tulah lagi, supaya mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka juga banyak mendapatkan ternak, banyak mendapatkan adonan roti untuk bekal dalam mereka menempuh perjalanan kembali ke tanah Israel. Nah, kemudian akhirnya tibalah harinya bangsa Israel ini pergi dari Ramses ke Sukot. Jumlahnya kira-kira 600.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak. Banyak sekali ya adik-adik. Jadi mereka yang pergi dari Mesir ke Israel itu ratusan ribu jumlahnya. Bisa dibayangkan itu rombongannya panjang pasti. Belum lagi mereka membawa ternak, kambing domba, itu mereka bawa semua. Jadi banyak sekali yang pergi dari Mesir ke Israel. Setelah 430 tahun bangsa Israel diam di tanah Mesir. Tuh. Nah, tidak sampai di situ saja, tapi Tuhan juga menyertai bangsa Israel ini sampai mereka dalam perjalanan. Mereka juga sudah diberikan bekal, jadi mereka bisa makan adonan yang dibawa itu. Nah, apa sih artinya adik-adik? Kenapa ya tapi kok Tuhan memberikan tulah gitu? Kok kayaknya tidak adil gitu bagi bangsa Israel, bagi bangsa Mesir. Nah, Tuhan memberikan tulah ini itu dengan suatu tujuan. Karena saat itu bangsa Mesir itu nahan bangsa Israel untuk pergi. Akhirnya Tuhan memberikan tulah itu. Gitu. Jadi Tuhan memberikan tulah itu dengan suatu alasan, tidak tiba-tiba Tuhan memberikan tulah ke bangsa Mesir, tidak begitu. Jadi itulah yang akhirnya terjadi pada bangsa Mesir. Dari sini kita juga tahu artinya berarti kehidupan atau nyawa seseorang itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan setelah 10 tulah, akhirnya yang tulah ke-10 ini tentang anak sulung yang mati, akhirnya bangsa Mesir ini kayak baru tersadar, oh iya ya, nyawa itu, kehidupan itu ternyata sangat berarti. Sehingga ketika mereka menyerahnya itu ketika ada nyawa yang diambil, apalagi nyawa dari orang-orang yang mereka kasihi. Nah, maka dari itu adik-adik juga adalah ciptaan Tuhan yang berharga, sama seperti bangsa Israel. Tuhan melihat adik-adik adalah anak yang dikasihi, anak yang diberkati. Nah, maka dari itu kita juga harus menjaga kehidupan kita. Kita harus bersyukur, kita masih dikaruniai kesehatan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa berjalan, terus kita masih bisa mendengar suara. Itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan atas kehidupan kita semua. Gimana cara kita menjaganya? Kita menjaganya dengan caranya
kita harus menjaga kesehatan kita. Terutama di masa pandemi ini, adik-adik yang susah makan nggak boleh susah makan ya. Harus makan makanan yang bergizi, harus rajin makan biar imunitasnya terjaga. Kemudian yang kedua, harus rajin berolahraga. Berolahraganya ngapain? Bisa lari, bisa bantu orang tua nyapu, pasti nanti keluar keringat. Jadi harus rajin olahraga. Terus apalagi? Mungkin ada yang sudah bersekolah. Meskipun sekolahnya online, adik-adik juga harus tetap semangat sekolahnya. Karena sekolah juga anugerah dari Tuhan. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah adik-adik juga harus senantiasa bersyukur atas berkatnya Tuhan. Harus rajin berdoa. Karena saat ini adik-adik boleh punya keluarga yang menyayangi adik-adik. Boleh punya orang tua, boleh punya kakek nenek, boleh punya kakak adik, boleh punya saudara-saudara dan teman-teman yang menyayangi adik-adik. Itu juga adalah salah satu berkat Tuhan untuk kehidupan adik-adik. Dan adik-adik juga harus percaya seperti Tuhan sudah melindungi dan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga pasti akan menyertai adik-adik dari sekarang dari kecil, nanti bertumbuh makin besar, makin tinggi, terus bisa meraih cita-citanya adik-adik. Pasti Tuhan juga akan menyertai dan melindungi adik-adik. Oke, tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur ya atas hidup yang Tuhan sudah beri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, bertemu lagi dengan kakak-kakak. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Eva pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan karena kita akan membawa persembahan kita dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Aku Bawa, Aku Berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati ibadah balita ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jikalau pada hari ini Bapa, kami dapat mengumpulkan persembahan sedikit dari yang kami punya ini Bapa, kiranya Kau sertai, Kau kelola supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga ingin bawa hari-hari kami Bapak, aktivitas kami ke depan, seminggu ke depan ini Bapak, kiranya Kau berkati dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lindungi kami dari segala virus dan sakit penyakit, agar kami dapat beraktivitas dengan baik dan lancar. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah ada di penutup ya Mbak Eva. Tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur dan menghargai berkat pemberian Tuhan setiap harinya. Kita akan menyanyikan satu lagu biar lebih semangat kita mau bangkit berdiri ya Mbak Eva. Yuk. Kita akan belajar 3 bahasa ya. Bahasa apa aja itu? Indonesia, Terus Jawa, dan bahasa Inggris. wah, kira-kira lagunya apa ya Mbak Eva? Apa ya? Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Kiranya damai sejahtera dan berkat sukacita menyertai adik-adik sekalian. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah balita minggu depan. Kak Dinda, Kak Eva, Kak Gideon. Papa.